Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hera Febria Mafilinda, SEMSI. Saya adalah seorang dosen di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan bidang konsentrasi Manajemen Pemasaran. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Video ini merupakan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang saya buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi perkuliahan, dan buku referensi. Untuk interaction, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, dan untuk assessment, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian pada mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Kemudian di akhir, saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3 sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah konsentrasi pada Manajemen Pemasaran. Adapun prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Deskripsi singkat dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran memberikan gambaran, teknik, dan aplikasi secara komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai strategi dan alat-alat pemasaran yang dapat memberikan nilai bagi konsumen, baik secara lokal maupun global. Mata kuliah ini juga ditekankan pada pembahasan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup implementasi strategi pemasaran dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan konsep dan strategi manajemen pemasaran, mengidentifikasi lingkungan pemasaran, perilaku pembelian konsumen, menetapkan segmentasi dan target pasar, merumuskan strategi bauran pemasaran produk, saluran pemasaran, dan mengkomunikasikan produk serta membangun hubungan kepada pelanggan. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu membangun dan merancang komunikasi pemasaran yang efektif untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari pemasaran digital serta merumuskan dan merancang strategi pemasaran digital dalam dunia bisnis. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesa dari isu-isu pemasaran yang berkembang pada industri bisnis yang bersifat dinamis. Capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data-data pemasaran, dan menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis. Capaian pembelajaran yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang metode serta strategi pemasaran yang dibutuhkan dalam dunia bisnis.
Dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu mempresentasikan keahlian dalam bidang manajemen pemasaran. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan baik itu tatap muka maupun secara online, dan 2 kali ujian yang berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beban waktu pembelajaran sebanyak 3 SKS terdiri dari tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur, dan belajar secara mandiri. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran ini terdiri dari 14 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian, konsep, ruang lingkup dan strategi manajemen pemasaran, lingkungan pemasaran, pasar konsumen, pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis, segmentasi, targeting dan positioning, produk, jasa dan strategi penentuan merek, pengembangan produk baru dan siklus hidup produk, penetapan harga produk, saluran pemasaran dan manajemen rantai pasokan, komunikasi pemasaran, customer relationship management, pemasaran global, konsep dasar dari pemasaran digital, perkembangan bisnis digital, dan yang terakhir mengenai isu-isu pemasaran yang sedang terjadi. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 rujukan, yaitu rujukan pertama sebagai rujukan utama buku dari Philip Kotler dan Keller yang berjudul Marketing Management. Kemudian buku rujukan utama yang kedua dari Philip Kotler dan Gary Armstrong yang berjudul Principle of Marketing. Kemudian saya juga menggunakan beberapa rujukan pendukung selain dari rujukan utama, yaitu yang pertama buku panduan perencanaan pemasaran dari Marion dan buku tentang strategic marketing dari David. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini berfokus pada student-centered learning, di mana di sini diharapkan mahasiswa dapat berperan secara aktif dalam proses perkuliahan dan pembelajaran. Metode pembelajaran ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab, case-based learning, dan project-based learning, yang mana komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning, baik secara luring maupun secara daring. Pembelajaran secara luring dilakukan melalui tatap muka di kelas dengan alat bantu seperti LCD proyektor dan juga laptop. Sedangkan untuk pembelajaran secara online ataupun daring dilakukan dengan menggunakan media conference seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakan Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Unsri melalui laman elearning.unsri.ac.id, dan juga mahasiswa bisa menggunakan Google Classroom untuk mengakses tugas, materi, dan melakukan absensi secara online. Selanjutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini dilakukan dengan menggunakan 3 komponen. Komponen yang pertama 35% untuk ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir semester, dan 25% untuk tugas dan partisipasi di kelas. Di mana sistem penilaian ini diberitahukan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan menetapkan target capaian perkuliahannya dalam proses pembelajaran tersebut. Terakhir, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran yang mana materi yang akan disampaikan terkait dengan segmenting, targeting, dan positioning dalam strategi pemasaran.
Berikut cuplikan videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alangkah lemesnya. Selamat siang. Siang. Ya, sudah makan siang semua ini ya? Sudah. Ya, jadi kalau sudah makan siang berarti tenaganya udah pulih, udah semangat lagi buat mengikuti perkuliahan ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pasar bisnis dan pasar konsumen ya. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Mengenai pasar bisnis dan pasar konsumen? Ya, Fikri? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengenai pasar bisnis atau yang istilah lainnya disebut B2B, business to business, adalah transaksi pertukaran barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang dilakukan untuk dijual kembali atau untuk dijadikan bahan baku produk. Sedangkan untuk pasar konsumen atau istilah lainnya disebut dengan B2C, business to consumer, adalah transaksi pertukaran barang antara produsen dengan konsumen rumah tangga. Oke ya, jadi kata Fikri tadi dia bilang bahwa yang namanya pasar bisnis itu biasanya produknya ya itu dibeli untuk kemudian dijual kembali atau sebagai bahan baku ya. Biasanya kalau pasar bisnis atau B2B ini siapa? Perusahaan ya, perusahaan atau institusi ya, karena biasanya mereka akan membutuhkan misalkan bahan baku untuk diproses dan diproduksi menjadi sebuah produk, atau juga mungkin reseller ya, reseller atau supplier ya yang menjual barangnya kepada institusi yang kemudian institusi atau perusahaan itu kemudian membeli barang tersebut ya. Jadi intinya adalah kalau pasar bisnis kemarin kita ketahui pasar bisnis itu adalah pembelian dilakukan untuk dijual kembali. Sedangkan kalau pasar konsumen, konsumen membeli produk tersebut untuk dikonsumsi secara langsung, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis ya. Karena kenapa? Ketika sebuah perusahaan itu ingin menawarkan produk, baik itu barang maupun jasa ya, dia harus mengetahui siapa yang membutuhkan produk tersebut ya. Jadi dia harus mengidentifikasi ya kira-kira konsumen yang butuh produk, barang atau jasa saya ini siapa gitu ya. Supaya nanti apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu bisa tepat sasaran ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Ya, makanya hari ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dengan menggunakan STP ya. Segmenting, targeting, dan positioning. Ya, jadi biasanya perusahaan sebelum menetapkan produk apa yang akan mereka tawarkan, mereka harus menganalisa STP, segmenting, targeting, dan positioning. Ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita hari ini ya, teman-teman perlu tahu bahwa capaian pembelajaran kita untuk materi ini adalah yang pertama diharapkan mahasiswa itu bisa mengidentifikasi ya bagaimana strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan melalui segmenting, targeting, dan positioning ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan bisa mengetahui bagaimana sih caranya untuk mensegmentasikan pasar, ya, membidik pasar dan menetapkan positioning pasar terhadap produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Ya, dan yang terakhir, ya, diharapkan mahasiswa di sini mampu mendiskusikan ya cara perusahaan dalam mendiferensiasikan dan memposisikan produknya. Karena kenapa? Sebuah perusahaan itu harus berbeda produknya dengan perusahaan yang lain.
Mungkin kategori produknya bisa sama ya teman-teman ya, tetapi masing-masing produk itu punya perbedaan ya, keunggulan ya, value proposition ya, keunggulan dari masing-masing produk ya. Jadi kaitan materi kita hari ini, kita akan mempelajari kenapa sih ya perusahaan itu harus menetapkan strategi pemasaran dengan menggunakan STP ya, singkatannya STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning ya. Oke. Ini adalah materi kita hari ini ya. Jadi kita akan mempelajari dulu apa sih strategi pemasaran yang digerakkan oleh pasar itu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang konsep dari STP itu sendiri seperti apa. Kemudian nanti kita mencoba untuk belajar bagaimana mengidentifikasikan strategi STP ya. Nanti Ibu akan memberikan contoh produk-produk dan nanti Ibu akan tanya nih kalian kira-kira produk ini nih segmen pasarnya kemana ya, target pasarnya kemana. Dan nanti juga ada beberapa contoh-contoh kasus tentang bagaimana perusahaan itu membuat strategi STP ya, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang segmentasi ya. Jadi tadi dari strategi pemasaran kita menganalisa dengan menggunakan STP ya. STP itu ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Yang pertama kita melakukan segmenting dulu ya. Kita mengelompokkan pasar dulu, setelah kita segmenting ya, setelah kita mengelompokkan pasar nanti kita baru memilih target pasarnya secara lebih spesifik. Nah, terakhir kita akan mempositioningkan produk kita, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang segmenting, ya, market segmentasi, ya, pengelompokan pasar. Nah, pengelompokan pasar itu bisa dilakukan dengan mengelompokkan dengan 4 hal, ya. Yang pertama bisa dia berdasarkan demografik, ya, bisa berdasarkan psikografik. Ya, yang ini ya bisa berdasarkan behavioral ya, mengelompokkan pasar dengan perilaku ya, mengelompokkan berdasarkan perilaku pembeliannya dan geografik. Kemudian segmentasi berdasarkan demografis. Ya, jadi segmentasi pasar itu bisa dikelompokkan dalam 4 hal ya. Tadi kita bicara segmentasi demografis. Kemudian yang kedua adalah yang pertama segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis. Nah, apa Bu segmentasi demografis? Kita mengelompokkan pasar berdasarkan apa saja? Berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, pendidikan, ya, pendapatan, status pernikahan dan pekerjaan ya. Contohnya kalau di sini menjual produk kecantikan untuk wanita ya. Kalau sekarang skincare untuk cowok udah ada belum? Ada. Nah, ya. Mas pakai skincare? Pakai. Skincare-nya apa? Facial wash. Facial wash ya. Biasanya kalau sekarang cowok-cowok itu dia lebih banyak tertarik skincare-nya itu ya mungkin moisturizer sama facial wash ya. Itu. Nah, jadi ketika menetapkan produk ya kayak skincare itu kan dia bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan produknya berdasarkan jenis kelamin ya. Contohnya ada skincare itu dia menjual produk khusus wanita dan khusus laki-laki. Ya, kalau misalnya merek produk skincare Wardah itu khusus wanita atau khusus laki-laki? Wanita. Ya, kalau yang skincare untuk laki-laki apa yang kalian tahu? Kaf. Oh, merek Kaf. Itu merek luar atau Merek Indo. merek lokal ya? Indo ya. Kalau yang lagi booming sekarang itu apa? Skintific ya? Ah, Skintific itu gimana? Enggak semua ya, general ya. Jadi wanita sama laki-laki bisa pakai. Oke.
Jadi itu contoh ya kalau misalnya kita mensegmentasikan berdasarkan. Nah, kemudian yang terakhir ya, tadi kita sudah bahas segmentasi pasar berdasarkan geografis, demografis, psikografis ya. Yang terakhir adalah segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Ya. Apa itu? Ya, segmentasi pasar berdasarkan perilaku ini adalah membagi konsumen ke dalam kelompok sesuai dengan salah satu atribut ini ya. Contohnya misalnya dia sudah punya kesadaran merek yang kuat, branded oriented ya. Kemudian apa? Berdasarkan kesukaan ya, pola pembelian ya. Berdasarkan kesukaan ini kita bisa menargetkan itu komunitas, teman-teman. Contoh ya, kalau misalkan kita bicara tentang komunitas, kalau di kalangan laki-laki ini komunitas yang banyaknya komunitas apa? Bola. Komunitas sepak bola. Ya, artinya produk-produk misalnya sepatu bola ya, kemudian jersey ya, itu target pasarnya siapa? Para laki-laki yang dia seneng atau hobi main bola gitu ya. Artinya bahwa ketika kita membagi segmen pasar ini, maka tentunya kita akan mengelompokkan pasar itu berdasarkan konsumen-konsumen yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang sama. Ya, contohnya tadi Fitri sama Laras ya sama-sama pakai produk Rejulix karena mungkin kebutuhannya memang sama ya, permasalahan sekitar rambutnya memang sama seperti itu ya. Itu beberapa contohnya ya. Nah, ini ya contoh dari salah satu produk yang terkenal ya, produk ice cream. Ada yang pernah makan es krim Magnum ini? Pernah. Ada yang belum pernah? Oh, udah pernah semua ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, segmentasi produk Magnum ini adalah dilihat dari jenis kelamin. Ya, dari jenis kelamin tadi berarti segmentasi apa? Demografis ya. Dia pria dan wanita yang usianya 17 sampai 37 tahun ya. Jadi segmentasi produk Magnum ini bukan anak-anak ternyata. Ya, karena anak-anak itu biasanya suka ice cream itu yang dia ada cup terus berwarna-warni ya. Terus packagingnya tuh biasanya dia ada karakter ya, ada karakter SpongeBob ya. Kemudian karakter apa namanya, kalau yang seperti Princess Frozen ya, nah, itu ada ya beberapa ice cream yang dia kemasannya pakai karakter-karakter. Nah, itu senang anak-anak ya. Tapi kalau Magnum ternyata dia segmen pasarnya itu memang adalah remaja ya, remaja dan dewasa yang dia mungkin suka makan dessert ya, dessertnya berupa ice cream ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian setelah kita mengelompokkan pasar ya, jadi kalau teman-teman lihat ya bahwa untuk membuat strategi pemasaran itu kita menggunakan STP yang mana tahap pertama kita melakukan segmenting. Setelah kita melakukan segmenting, kita akan menargetkan siapa pasar sasaran kita yang tepat ya. Makanya ya kalau kita bicara tentang targeting, biasanya targeting ini kan sudah menargetkan pasar sasaran ya. Artinya lebih spesifik. Contohnya, misalkan kita tadi mengelompokkan produk kita itu berdasarkan jenis kelamin. Contoh skincare misalkan. Skincare untuk wanita. Wanita itu banyak nggak? Banyak ya, dari usia 0 sampai usia lanjut ya. Skincare kita itu ngarahnya kemana ya? Jadi harus lebih spesifik. Makanya ketika kita menetapkan target ya, di segmentasi kita tetapkan pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin wanita ya. Ketika kita tetapkan targetnya, kita harus lebih spesifik. Wanita yang seperti apa ya, skincare. Jadi kalau kita bicara positioning ini adalah bagaimana kita memposisikan produk kita di benak konsumen. Ya, ini biasanya kaitannya dengan pendiferensiasian ya, keunikan dari produk kita. Makanya kalau kita bicara tentang produk ya, produk itu harus unik ya, harus punya perbedaan meskipun jenisnya sama ya. Contoh tadi sampo mereknya sama kan, tapi masing-masing punya posisinya sendiri
ya. Kalau misalnya Rejoice dia terkenal dengan sampo anti ketumbi. Ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Indah ya? Iya, bertanya Bu, apakah perusahaan itu dapat menetapkan lebih dari satu segmen yang berbeda? Lalu apakah tujuan penetapan segmen pasar yang berbeda untuk produk tersebut? Oke, jadi Indah nanya nih Bu, apakah perusahaan itu bisa menetapkan lebih dari satu segmentasi pasar yang berbeda? Dan apa tujuan dari penetapan segmentasi pasar itu lebih dari satu segmen? Ya, jadi ada dua ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar, mengelompokkan pasar itu lebih dari satu segmen pasar? Apa jawabannya? Bisa nggak? Bisa. Bisa, Diki. Kenapa bisa? Kenapa bisa kira-kira? Berarti kalau dia tetapin lebih dari satu segmentasi pasar, misalnya tadi kan segmentasi pasar ada berapa? Ada 4 ya. Ada berdasarkan geografis, demografis, sosiografis, sama perilaku ya. Artinya kalau kita menetapkan lebih dari satu segmen pasar, berarti kita mengelompokkan pasar itu bisa dilihat dari sisi demografisnya dan juga misalkan dari sisi geografis misalnya ya. Apakah itu bisa? Bisa ya, itu. Oke ya, jadi apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, kesimpulannya adalah ya, strategi segmenting, targeting, dan positioning ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, yang mana ini digunakan untuk mengelompokkan pasar, membidik pasar, dan memposisikan produk kita di benak konsumen. Ya, langkah-langkah dalam menerapkan strategi STP itu tadi ada berapa langkah? Ada 3. Apa aja? Pertama, kita mengelompokkan pasar dengan menggunakan segmentasi pasar, ya. Kemudian kita menargetkan siapa pasar sasaran kita, dan kita mencoba untuk memposisikan produk kita di benak konsumen, ya. Yang terakhir, segmentasi pasar itu dapat dikelompokkan dalam 4 hal, ya. Apa saja? Kita bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan Geografis, dan perilaku, ya. Oke, ya. Sampai di sini apakah sudah jelas terkait dengan materi kita hari ini? Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas semua, terakhir akan ada tugas buat teman-teman di sini ya. Tugasnya silakan masing-masing orang untuk mencari satu produk UMKM. Kemudian produk itu kalian bikin analisa STP-nya, ya, siapa segmen pasarnya, target pasarnya, dan bagaimana dia mempositioningkan produknya di benak konsumen. Ingat ya, kalau kita bicara tentang positioning itu ada kaitannya dengan diferensiasi dan keunggulan dari produk kita dibandingkan produk pesaing, ya, seperti itu. Oke, baiklah, karena waktu kita sudah terbatas, ya. Masih ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan, ya. Oke, baiklah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini, ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik. Boleh silakan untuk meninggalkan kelas.